duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tom, Ibu Erna, Peter yang telah mengizinkan saya menyampaikan firman di tempat ini. Nah, seingat saya, ini ketiga kali saya khotbah di sini. Dan setiap khotbah pindah tempat. Tapi hari ini sudah permanen. Setuju katakan amin. Ya, tidak akan pindah tempat lagi. Ya, jadi saya merasa bangga, bersyukur kita punya gedung yang baru. Amin. Ya, semua karena doa kita. Ya, jadi yang sudah beribadah di sini menetaplah di sini. Tidak usah tergoda dengan yang lain. Kasih tahu di sampingmu, jangan pindah-pindah ya. Kecuali pindah ke rumah Bapak, silakan. Aman. Nah, saya diberi tema. Ya, jadi hari ini kita belajar penilik bukan pemilik. Katakan bersama, penilik bukan pemilik. Puji Tuhan. Apa yang saudara miliki hari ini? Banyak ya. Tapi ternyata bukan milik kita. Ya. Alkitab berkata dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah segala-galanya. Terus kita ini apa? Memang kita tidak punya apa-apa. Bahkan nafas kita, itu Tuhan yang menentukan. Manusia boleh berencana, manusia bisa membuat suplemen, ya, bahkan mungkin ada yang membuat supaya panjang umur dan hidup selamanya. Tapi Tuhan yang menentukan. Ketika Tuhan berkata pulang, maka tidak ada satu metode, vitamin, obat apapun yang bisa menghalangi panggilan Allah. Artinya kita ada di dunia, seluruh keberadaan kita atas kontrol Tuhan. Ya, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi apakah Tuhan begitu kejam? Tentu tidak. Tuhan itu baik dan sungguh sangat amat baik. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu mereka ada di Taman di Eden, Tuhan berfirman kepada manusia begini, semua binatang, semua tanaman yang ada di bumi, rawatlah, berkuasalah dan kelolalah. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Karena kerakusan manusia, keserakahan manusia, maka bumi itu rusak. Di dalam satu ayat saya buat kita, Yesaya 24 ayat 5, dikatakan begini, Yesaya 24 ayat 5, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Kenapa kalau hujan sekarang langsung banjir? Kenapa begitu panas sedikit langsung kering? Karena bumi sudah rusak. Yang rusak siapa? Manusia. Karena mereka pikir mereka pemiliknya. Loh, ini kan kaplingan saya, ini kan rumah saya. Terserah saya mau diapain. Nah ini yang keliru. Manusia menganggap bumi ini miliknya. Padahal bukan milik kita, hanya dipercayakan kepada kita. Ya. Rumah adik saya di Manado, di Winangun, memang di atas gunung. Dan setiap kali saya ke sana, mereka bilang begini, tidak mungkin di sini banjir, karena memang dari kota itu naik tinggi sekali, tidak mungkin banjir. Saudara tahu 2 tahun lalu, itu bisa banjir. Kenapa bisa? Di samping rumah adik saya ada sungai kecil. Dan ternyata ada yang buang sampah di samping gotnya, lalu mampet, dan air pun masuk di rumah. Ya. Bayangkan di atas gunung bisa banjir. Apa penyebabnya? Karena bumi sudah cemar, karena ulah penduduknya. Ya, belum lagi di Makassar kan beberapa waktu yang lalu di mana-mana banjir. Ya, banjir, setiap hari hujan. Saya ingat dulu waktu masih kecil,
Ketika hujan, walaupun berhari-hari, tidak ada yang banjir. Tapi sekarang, sebentar saja hujan, sudah banjir. Karena perilaku manusia yang menganggap bumi adalah miliknya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, dari penilik, bukan pemilik. Ya, ada satu ilustrasi dalam PowerPoint ini, seorang teller atau kasir di bank. Teller ini tiap hari menghitung uang. Mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tetapi uang itu bukan miliknya. Dia hanya mengelola. Dia terima dari para nasabah, lalu dia hitung, kemudian dipertanggungjawabkan, disetor ke brankas, ya, dan begitulah dari hari ke hari. Tapi kalau satu hari dia ambil uang itu dengan sembunyi-sembunyi, lalu membawa ke rumahnya, mempergunakannya, maka dia kena hukum. Kenapa? Karena mengambil bukan miliknya. Nah, ini satu ilustrasi bagi kita bahwa yang kita pegang tiap hari, yang kita miliki tiap hari, bukan haknya kita. Itu miliknya Tuhan. Amin. Ya. Nah, ada satu pergeseran pola pikir sekarang sedang terjadi. Yaitu kalau pemilik dia berkata begini, ini hak saya, hasil kerja keras saya. Itu prinsip seorang pemilik. Makanya dia pertahankan miliknya. Dia tidak mau seorang pun mengambil haknya. Karena dia berpikir karena saya semua bisa ada. Karena saya usaha saya berkembang. Karena saya rumah makan saya bagus. Ya, tadi malam saya diajak makan di seorang teman, ada rumah makan di rumah mewah, ada tamannya, ya Losari Garden, ya dekat-dekat sini kan tidak salah. Ya, nah, waduh bagus sekali. Ternyata rumah tinggal di atasnya, di bawahnya itu jadi tempat makan dan luas sekali. Dan bosnya datang cerita-cerita, ternyata dia bukan pemiliknya, temannya ya kasih pinjam. Ya, dia bukan pemilik, dia hanya dipinjami untuk buat rumah makan di situ dan sangat banyak pelanggannya. Ya, saudaraku, dia tidak bisa berkata ini hak saya karena dia bukan pemiliknya. Pemiliknya ada. Beda dengan penilik. Penilik berkata begini, ini titipan Tuhan, anugerahnya semata. Hidup kita titipan Tuhan. Suami istri kita titipan Tuhan. Jadi kalau kapan-kapan Tuhan mau panggil, jangan komplain. Setuju katakan amin. Loh, kita nggak ada punya hak. Pak Tom nggak punya hak mempertahankan Ibu Erna. Iya kan? Kalau Tuhan bilang pulang, pulanglah. Demikian sebaliknya. Tidak ada yang kita miliki di dunia. Semuanya pemberian Allah. Jadi jangan sombong. Kasih tahu sampingmu, jangan sombong. Kalau pemilik, konsekuensinya begini. Pemilik itu stres, khawatir. Hidupnya tidak tenang. Karena dia mau jaga sendiri. Saya ingat dulu ada om saya di Bajihati. Saya masih SMP. Saya kalau datang, malam-malam mau tidur, semua jendela dipasangi kaleng susu. Susu apa itu? Susu kental manis digantungi. Ternyata kalau ada pencuri, itu jatuh bunyi. Tuan rumah bangun. Kadang cicak datang, atau toke lewat, atau tikus lewat, jatuh lagi, bangun lagi yang punya. Mana? Tidak ada maling. Jadi kadang semalam itu berkali-kali tuan rumah bangun hanya karena kaleng itu jatuh. Ya, kenapa? Karena rumah itu miliknya, bukan milik Tuhan. Kenapa banyak orang ketika anaknya pergi kuliah ke Jawa, itu hatinya gelisah. Sepan-sepan ditelepon, kamu di mana nak? Aman-aman saja kah? Iya mak aman, kenapa? Oh mama khawatir. Padahal dia sudah doa di rumah. Pagi-pagi sudah doa, Tuhan lindungi anak saya yang lagi kuliah di Jakarta.
tolong dia Tuhan, kawal dia Tuhan. Sudah, selesai kan? Tapi dia masih kawal dari jauh, dia kontrol dari jauh. Artinya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya stres, karena dia pemilik, bukan penilik. Bahkan pemilik itu jadi sombong, menganggap bahwa apapun yang aku miliki hari ini, itu karena aku, bukan karena Tuhan. Ini bahaya. Karena merasa sebagai pemilik, kesadarannya tidak ada. Sikap hati seorang penilik yang setia. Kita lihat di sini. Apa sikap hati seorang penilik yang setia? Coba lihat gambar ini. Hati di atas bola. Ada papan, ada bola. Ini kan sebenarnya labil ya, bisa jatuh. Tapi karena hatinya tenang, hatinya mempasrahkan diri kepada Tuhan, maka hati ini adem. Tidak melekat. Itu sikap hati seorang penilik. Tidak melekat, siap melepaskan jika Tuhan meminta. Katakan amin. Siap melepaskan kalau Tuhan yang meminta. Kadang-kadang ya, kita dirugikan. Mungkin saudara seorang pembisnis. Kalau ada pelangganmu pinjam dan ternyata dia tidak bayar. Dia melarikan diri, kabur, meninggalkan hutang. Apa yang kita lakukan? Lapor polisi? Hati-hati. Nanti kambingmu yang hilang, sapi yang... Ya kan? Apa yang kita lakukan? Ya sudah. Kalau saya pribadi, saya cuma katakan Tuhan, terima kasih. Kalau memang dia mengambil uang saya dan tidak kembali, sudahlah, pasti Tuhan ganti lagi. Kenapa? Karena saya pikir itu bukan milik saya. Itu miliknya Tuhan. Silakan ambil miliknya Tuhan. Tapi kalau itu milik saya akan lapor polisi, saya akan kejar orang itu, cari debt collector untuk kejar, untuk tangkap dan seterusnya. Dan akhirnya kita yang frustrasi sendiri. Tidak melekat. Kemudian rendah hati. Ya, seorang penilik itu tidak sombong atas apa yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah pamer. Tidak pernah menceritakan bahwa kalau bukan saya, ini tidak bisa. Ini semua karena Tuhan. Harusnya kita berkata, semua karena Tuhan. Memang rendah hati itu tidak mudah. Tinggi hati itu gampang. Karena semua orang ingin dipuji. Ya lihatlah di sosmed. Kalau dia posting sesuatu dan tidak ada yang komen, marah dia. Ada begitu? Akhirnya marahlah dia di sosmed. Semua orang dimaki-maki. Dia marah dengan suaminya, masuk di sosmed. Masakannya dicela, masuk di sosmed. Ada-ada saja. Itu orang-orang apa? Ingin selalu di like. Di sini tidak ada ya? Belum ada yang mengaku. Yang berikut adalah setia. Sikap hati seorang yang setia adalah selain setia bertanggung jawab. Mengelola dengan kualitas yang terbaik. Ya, saudara, apa yang dipercayakan kepadamu setiap hari? Mungkin sebagai ibu rumah tangga. Mungkin tugasmu ya hanya bangun pagi, bikin kopi buat suami, lalu mandikan anak, antar ke sekolah, lalu belanja, pulang di rumah masak, cuci baju, nyetrika, pel rumah, jemput anak. Semua kegiatan yang itu juga rutinitas. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai kewajiban kita tidak akan stres. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai beban, maka kita akan depresi. Karena kita ini bukan penilik. Kalau kita mengaku sebagai pemilik, maka kita akan menerima itu. Nah, ada 3 T yang dipercayakan kepada kita. Yang pertama, time atau waktu. Waktu yang kita tinggalkan tadi tidak pernah kembali lagi. Kita tidak bisa mencari lagi waktu tanggal 28 kemarin. Tidak akan pernah kembali lagi. Setiap orang diberi waktu yang sama. 24 jam. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal? Karena mereka tidak mempergunakan waktu dengan baik.
Waktu yang berlalu disia-siakan. 24 jam yang berlalu disia-siakan. Tidak ada sesuatu yang jadi. Dia hanya duduk merenung, seandainya aku punya sayap, aku akan terbang ke bulan. Hanya berandai-andai. Sementara orang lain bekerja. Ya. Orang Korea bilang begini. Waktu orang masih tidur, kami bangun. Waktu orang sudah jalan, kami lari. Waktu orang lari, kami terbang. Itu prinsip orang Korea. Makanya Korea terkenal kan? Dengan berbagai produk elektronik yang paling terkenal kan handphone Samsung, ya, tape-nya maupun handphonenya, dan banyak lagi produknya, TV-nya. Ya, saudaraku, kenapa? Karena mereka punya moto itu. Orang masih tidur, kami sudah bangun. Kalau kita tidak, orang sudah bangun, kita masih tidur. Maka tidak ada apa-apa yang jadi. Waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua adalah talent, ya, talenta, kemampuan dan keahlian diberikannya. Ada satu bangsa di dunia yang sedang jadi fenomenal hari ini, Israel. Ya, Israel. Saudara tahu, orang Israel itu sejak kecil mereka tidak dididik untuk jadi kaya. Kalau saya tanya anak-anak muda di gereja kami, siapa yang mau kaya? Semua angkat tangan. Bahkan orang tua yang sudah opa-opa pun mau kaya. Beda prinsipnya dengan orang Israel. Mereka dididik bukan jadi kaya, tapi punya sesuatu yang bisa dijual. Mereka punya keahlian-keahlian khusus. Talenta mereka dikembangkan. Mereka punya nilai yang bisa dijual. Nah, makanya kalau saudara buka di internet, yang mendapatkan hadiah Nobel terbanyak di dunia siapa? Israel. 214 peraih hadiah Nobel orang Yahudi. Saya buka-buka Indonesia dengan jumlah penduduk 370 juta, mereka kan 10 juta. Ternyata sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan satu hari orang Toraja ada. Kenapa? Karena kita dididik nanti jadi besar kaya. Nah, karena tidak bisa kaya, dia melakukan apa saja supaya bisa kaya. Indonesia dinobatkan negara terkorup nomor 1 di Asia. Wow, saya bilang, bangga juga ya, kita nomor 1. Tapi paling korupsi. Kenapa? Karena didikan. Anak-anak dididik jadi kaya. Kau mau jadi dokter harus kaya. Kau jadi petani harus kaya. Jadi ujung-ujungnya semua kaya. Israel tidak. Makanya mereka jadi penemu-penemu alat telekomunikasi, senjata perang. Ya. Rasanya hampir semua yang kita pakai hari ini adalah penemuan orang Israel. Iya kan? Saudara, apa? Facebook, Google, Instagram, apa lagi? Semua alat telekomunikasi yang kita pakai, senjata-senjata yang kita pakai, semua ciptaan. Saudara makan KFC, makan McDonald, ya makan apa lagi? Pizza Hut, minum Coca-Cola, apa lagi? Semua mereka yang dapatkan. Kenapa? Karena mereka dididik jangan kaya, tapi punya sesuatu penemuan, dan itu yang membuat mereka kaya. Ya kan? 10 orang terkaya di dunia orang Yahudi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi talenta itu penting dikembangkan. Yang ketiga adalah treasure, harta. Harta ini ini berkat untuk dikelola dengan bijak. Perlu dikelola dengan bijak. Bukan milik kita seperti sang kasir tadi. Setiap hari dia hitung uang, tapi bukan miliknya. Uang itu adalah milik bank yang mempercayakan kepadanya. Nah, sebuah pertanyaan, setiap penilik akan diaudit. Ya, ini perhatikan ya. Setiap penilik akan diaudit. Satu hari Alkitab berkata, segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik.
Kita hanya dipercayakan. Kita sering merasa bahwa kita memiliki kontrol atas kehidupan kita. Bahwa kita adalah pemilik dari segala sesuatu yang kita miliki. Namun Alkitab mengajarkan begini. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Yang dipercayakan, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Apakah saudara dapat dipercaya? Halo? Bisa dipercaya? Kalau Anda tidak bisa dipercaya, Tuhan pun tidak akan percaya. Kalau kita setia dengan perkara kecil, yang besar akan ditambahkan. Amin. Kita bukan pemilik dari waktu kita. Kita bukan pemilik dari talenta kita. Kita bukan pemilik dari harta kita. Bahkan kita bukan pemilik dari keluarga kita. Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi suaminya, istrinya, anaknya lebih daripada aku, kata Yesus, dia tidak layak mengikut aku. Wow, berat sekali ayat ini. Artinya Tuhanlah di atas segala-galanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di dalam hidup saya ada dua hal yang dipercayakan Tuhan yang saya harus kelola dengan baik. Yang pertama adalah kesehatan. Itu penting. Kenapa saya katakan kesehatan? Kesehatan tidak bisa diwakilkan. Ketika Anda berbaring di rumah sakit dalam keadaan stroke, koma, sekalipun Anda punya uang banyak, panggil orang sini. Bisa saya bayar 1 juta 1 hari, kau ganti saya? Bisa? Tidak bisa. Karena itu tanggung jawab pribadi kita. Makanya bagi saya kesehatan itu penting saya sekali. Saya ingat tahun 2013 ketika istri saya meninggal 2012. Saya kalau naik tangga itu orang Manado bilang bahosa. Capek. 3 lantai itu sudah. Terus saya periksa ternyata ada penyempitan. Pindah-pindah sakitnya. Saya di Bandung dikasih Pak Aslam ramuan. Tapi pesannya Pak Kris harus olahraga. Dan saya mulai jalan. Tapi jogging saja, jalan cepat. Jalan cepat. Puji Tuhan 2 tahun kemudian pulih. Dan saya ingat sekali tahun 2024, Desember, teman-teman jogging kami bilang begini, ada maraton. Pak Pendeta mau ikut kah? Saya bilang, aduh saya tidak pernah lari. Ikut sajalah 10 kilo. Sampai tidak sampai apa-apa. Dan saya mulai ikut. Saya daftar, dapat perlengkapannya, lalu saya ikut. Wah memang waktu itu rasanya susah. Tapi akhirnya saya juga dapat 1 jam 40 menit. Padahal kan 2 jam kan, saya masih bisa dapat medali. Dan dari situ saya mulai belajar, ternyata bisa ya maraton. Berikutnya saya ikut lagi. Dan terakhir kemarin saya ikut di Sydney, 31 Agustus. Saya dapat 1 jam 12 menit. Dari 45 usia 65 sampai 69, saya orang ke-24 yang capai garis finish. Wah, saya bangga juga ya bawa medali. Saya lihat perlihat ke anak-anak saya, ini papi, ternyata bisa juga. Kenapa? Karena bagi saya kesehatan itu penting, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakili. Bukan kesombongan ya. Setiap hari saya posting di Facebook saya supaya orang lain ikut. Karena ini penting sekali. Kalau saudara punya barang berharga, katakanlah emas ya yang lagi mahal, simpannya di mana? Di luar pagar? Atau depan pintu? Tentu tidak kan? Taruhnya di lemari, di berangkas. Kenapa kan? Karena benda mahal. Tapi kalau saudara punya embel bekas, sendal jepit, biasanya taruh di luar pintu. Iya kan? Tapi satu hari ketika sendalmu itu pagi-pagi kau bangun, sendalmu hilang. Ngomel enggak? Ngomel juga.
Ya, aduh, siapa yang ambil sandal saya padahal satu kuning, satu hijau. Biasa kan dipakai ke taman, kalau kami di Toraja pakai ke kandang babi. Ya kan? Dicari juga mana yang berbekas kemarin mau kasih makan babi. Bilang, ngomel kan? Padahal barang bekas. Kenapa taruh di luar? Tidak berharga. Saudara, seringkali tubuh kita anggap tidak berharga. Kita makan sembarangan. Kita kadang-kadang begadang. Kita abaikan kesehatan. Nanti setelah sakit baru kita pontang-panting kalang kabut. Ternyata berguna juga ini. Kita mulai cari dokter, mulai cari obat untuk sembuh. Padahal sebelumnya dibiarkan saja. Halo? Kita jadikan tubuh kita seperti sandal bekas. Diabaikan kesehatannya, makan sembarangan, semua dimakan. Saya ingat ada YouTube, jadi pendeta datang kunjungi jemaatnya. Begitu masuk, Pak Pendeta, iya, tolong doakan. Sakit apa kamu? Kemarin Pak Pendeta, itu Tamang bikin babi rica, kita makan satu piring. Terus babi guling lagi, makan satu piring. Terus minum saguer, satu jerigen. Pendeta bilang, ayo kita doa. Bapak, semua roh rakus, roh gelojo. Ngamuk dia, pendeta apa doanya ini? Loh, kamu kan rakus dan gelojo, makanya sakit. Udah ada di sini ya. Jadi bilang kepada dirimu, tubuh saya penting untuk sehat. Ya, motivasi. Tubuh saya penting sehat. Kalau Tuhan izinkan bulan September tanggal 5 saya 70 tahun. Tapi saya masih lari 10 kilo. Kenapa bisa? Karena saya anggap tubuh saya ini penting. Saya harus kelola. Saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tubuh ini bukan milikku. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini. Sebab aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu aku akan memuliakan Allah dengan tubuhku. Saya selalu ngomong ke diri saya. Aku telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Aku akan memuliakan Allah dengan tubuhku. Amin. Jangan kau sia-siakan dirimu. Memang banyak sekali tawaran sekarang, ya. Kita pergi di pasar swalayan, semua menarik semua untuk dimakan. Tapi apakah semua sehat? Belum tentu. Minuman kemasan bagi saya no way, tidak lagi. Makanan-makanan tertentu saya sudah hindari. Kenapa? Saya masih mau sehat. Saya tidak mau sakit. Sekarang lebih banyak gelengnya daripada yes. Amin. Iya. Itu yang pertama yang bagi saya mahal. Yang kedua adalah keselamatan. Katakan bersama keselamatan. Ada seorang pendeta dari Kupang bilang begini. Keselamatan itu seperti pergi di WC. Ada enggak yang ke WC mau lalu bisa diwakilkan? Tolong wakili saya Bisa ya? Enggak bisa. Masing-masing bawa. Keluarkan sendiri. Mau lambat, mau cepat. Ya, mau encer, mau keras. Itu urusanmu sendiri. Enggak bisa diwakili. Keselamatan juga seperti itu. Enggak bisa Pak Gembala. Tolong bawa saya ke surga ya. Pak Gembala juga pusing. Ya, enggak ada keselamatan berjamaah. Masing-masing pribadi. Nah, saya kan pembimbing rohani ke Israel. Dari sekian kali lah. Nah, terakhir kemarin Desember. Setiap kali saya buat grup, saya kan lobby dengan travel. Saya mau sekian hari, biasanya 12 hari. Saya mau naik pesawat ini, biasanya Emirates. Ya. Saya mau hotel ini, di Jordan hotel ini, di Israel hotel ini.
Biasanya menginapnya di Nazaret sekarang ya. Kemudian di Bethlehem menginapnya. Terus nanti di Mesir, di Dahab menginapnya hotel apa. Kemudian Kairo hotel apa. Jadi saya pelajari semua. Kemudian siapa guide-nya nanti. Saya sudah tahu semua. Ya, dan seterusnya. Sehingga waktu kami sudah daftar, sudah bayar, ketemu di Terminal 3 Jakarta, kami berangkat, saya sudah bayangkan nanti hotelnya bagaimana. Ya, karena saya sudah buka kan, foto-fotonya, oh hotelnya begini, makanannya begini. Sudah ada gambaran tentang itu. Sehingga waktu tiba, sudah tidak terlalu asing. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya bagi saya. Ketika satu hari Tuhan panggil saya, gambaran kemana itu saya tidak tahu. Masih blank, masih gelap. Siapa jadi guide saya yang jemput saya? Tidak tahu. Tour leader saya nanti siapa? Tidak tahu. Bagaimana bayangan di sana nanti saya tidak tahu. Sampai hari ini masih blank. Tapi kenapa saya percaya? Karena saya tahu janji Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Kenapa saya percaya? Apa yang membuat saya percaya kepada Yesus? Apa alasannya saya percaya kepada Yesus? Mungkin saudara punya alasan lain. Tapi kalau saya percaya kepada Yesus. Karena dia mengubah hidup. Saya dulu orangnya minder, pemalu, gagap. Mana mungkin bisa berdiri di depan orang begini. Di kelas saya saja di SMA dulu hanya 20 sekian murid. Saya duduk selalu paling belakang. Karena begitu ditunjuk maju ke depan saya langsung. Tapi paling nakal. Paling bandel. Mana mungkin jadi seorang pendeta. Khotbah di depan orang. Tapi karena Tuhan, dia mengubah hidup. Itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, apa yang hina bagi dunia, mempermalukan orang berhikmat. Apa yang tidak mungkin bagi orang lain, mungkin bagi Allah. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tuhan mengubah seorang pemalu, bukan tidak tahu malu ya, seorang pemalu, seorang minder, seorang gagap. Saya kalau ngomong dulu, ada yang seperti itu? Itu saya dulu. Tuhan ubahkan. Itu yang membuat saya percaya bahwa tidak ada metode kedokteran bisa mengubah orang gagap pemalu. Tidak ada. Hanya Tuhan. Itu yang membuat saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Makanya saya percayakan hidupku kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh saya melakukan apa saja sesuai kehendaknya, saya cuma berkata, yes my Lord. Saya akan taati. Itu yang saya melakukan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kita dapat mengelola kehidupan kita dengan bijak? Ingat, hidup ini bukan milik kita. Katakan kepada dirimu, hidupku bukan milikku. Ini sampai jam berapa ya? Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Itu kata Rasul Paulus. Hidupku yang kuhidupi sekarang. Yang kedua adalah kita harus hidup melayani sesuai karunia yang dipercayakan. Setiap kita punya karunia. Punya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu harus kita kembangkan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini, mari kita bangun kehidupan kita dalam Tuhan. Amin. Hidup ini sementara, hidup ini singkat. Banyak yang memprediksi tanda-tanda perang Harmagedon sudah di depan.
Saya WA teman-teman di Israel, tanya sana sini. Ada guide satu, orang Jogja bilang begini, ya puji Tuhan Pak Kris, kami aman-aman saja. Cuma kemarin Haifa itu diserang dengan roket yang sangat besar. Kemudian waktu ditangkis dengan Iron Dome, ternyata di dalam roket itu ada roket-roket kecil, anakannya. Dan itu yang menyebar dan menghancurkan beberapa bangunan. Lalu yang satu namanya Nahor, saya tanya, gimana kamu? Dia, wah ternyata Iran punya rudal banyak sekali. Ya, dan paling banyak datang dari Lebanon. Kan dekat. Makanya Lebanon diserang sekarang. Dia bilang sepertinya perang ini masih panjang. Saudara, kita doakan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah benar para hamba-hamba Tuhan banyak mengatakan kita sedang menuju perang yang besar. Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Masih benci sesama? Masih hidup dalam hawa nafsu? Ini waktunya kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Alkitab berkata pada hari ini, kalau kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tuhan sudah dekat. Dia siap menantikan, menjemput kita semua. Saya undang para pelayan Tuhan ke depan.